Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrizi dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Ingin memaparkan ujian akhir semester dalam mata kuliah Pembaharuan Pemikiran Modern Dunia Islam yang berjudul Gagasan Pembaharuan dalam Islam Abad 19. Next, pendahuluan. Abad ke-19 hingga abad 20 merupakan momentum di mana umat Islam memasuki gerbang baru, yaitu gerbang pembaharuan, dan abad ini dikenal sebagai abad modernisme. Mengapa sih disebut sebagai gerbang pembaharuan? Yaitu karena di mana umat Islam ini mulai mengadopsi pemikiran modern yang berfokus pada kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Abad ini disebut sebagai abad modernisme karena munculnya berbagai gerakan dan tokoh-tokoh pembaruan yang ingin memperbaharui cara pandang umat Islam, seperti ajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Next, kita lanjut ke latar belakang. Setelah kemundurannya Islam yang dimulai pada abad 12 hingga 18, Islam mulai menyadari betapa pentingnya melakukan perubahan dengan mengikuti perkembangan zaman tanpa harus merubah syariat-syariat Islam. Ya, karena gerakan ini bertujuan untuk memperkuat umat Islam agar mampu bersaing dengan peradaban lain dengan menghadapi tantangan global dengan tetap menjaga prinsip-prinsip ajaran agama Islam tanpa merusak atau melanggar syariat-syariat Islam. Next, kita lanjut ke factor of change. Yang pertama, mengakui bahwa bangsa barat jauh lebih maju dan unggul dalam segala aspek. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pada abad 12 hingga 18 Islam itu sangat tertinggal dalam segala aspek. Oleh karena itu, ini menjadi faktor utama akan perubahannya Islam. Yang kedua, adanya motivasi untuk membangun kembali ekonomi, politik, militer, dan pendidikan. Ya, karena Islam itu sudah mengakui bahwa bangsa barat lebih maju, maka mereka mengambil kesimpulan dan menjadi motivasi dengan kemajuan bangsa barat itu untuk mengembalikan dalam segi ekonomi Islam, politik Islam, militer Islam, dan pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu munculnya institusi modern, pendidikan modern, dan reformasi yang mendorong pembaharuan dalam cara berpikir dan praktik Islam. Yang sebelumnya Islam itu hanya melakukan syariat-syariat Islam tanpa mengikuti peradaban zaman, maka dengan adanya faktor pembaharuan, akhirnya Islam mulai bisa mengikuti faktor perkembangan zaman dengan memadukan antara modernisasi global dengan praktik nilai Islam. Next, lanjut. Figure of change. Tokoh-tokoh yang memotivasi dalam pembaharuan. Yang pertama ini ada Jamaluddin Al-Afghani. Siapa sih Jamaluddin Al-Afghani ini? Yaitu seorang pemikir dan reformis Islam pada tahun 1870 sampai awal tahun 1900 Masehi. Yang kedua ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah seorang sosok yang mengubah Mesir menjadi kekuatan regional dan memperkenalkan banyak aspek modern pada tahun 1820 sampai 1948 Masehi. Yang ketiga ada Muhammad Abduh. Siapa sih Muhammad Abduh itu? Yaitu beliau adalah seorang pelopor modernisasi pemikir Islam pada tahun 1988 sampai akhir wafatnya 1905 Masehi. Yang keempat ada Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho yaitu seorang pemikir dan reformis Islam. Mulai terlihat pada awal abad 19, tepatnya pada tahun 1898 sampai 1900 Masehi. Next. Tokoh pertama yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Sadar Al-Husainiyah
Beliau merupakan keturunan dari cucu Nabi Muhammad SAW melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan tokoh pembaharu Islam yang berasal dari negara Afghanistan. Maka oleh karena itu beliau dinasabkan dengan Al-Afghani dari daerah asalnya, yang merupakan pembentuk ide pan-Islamisme yang bertujuan untuk mempersatukan dunia Islam. Apa itu pan-Islamisme? Pan-Islamisme adalah gerakan politik dan ideologi yang berupaya mempersatukan umat muslim di seluruh dunia, terlepas dari perbedaan bangsa, etnis, dan budaya. Gerakan ini muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pan-Islamisme menekankan solidaritas di antara negara-negara muslim dan mendorong kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, budaya untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, beliau merupakan salah satu pendorong dalam perubahan modernisasi. Change made atau perubahan yang beliau buat. Selain ide pan-Islamisme, beliau juga banyak melakukan hal-hal penting bagi pembaharuan Islam pada abad ke-19, diantaranya yaitu pemikiran dan penulisan. Beliau menulis banyak karya yang membahas hubungan antara Islam dan modernitas, serta kritik terhadap kolonialisme Belanda. Kedua, ada aktivitas politik. Terlibat dalam gerakan politik di berbagai negara, termasuk Mesir dan Persia, untuk mempromosikan reformasi sosial dan politik. Yang ketiga, mendirikan organisasi. Al-Afghani membantu mendirikan organisasi dan majelis yang berfokus pada pendidikan dan diskusi tentang isu-isu Islam dan modernitas. Next. Yang kedua adalah Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha adalah pendiri Mesir modern. Dia berasal dari Albania dan diangkat sebagai gubernur oleh Kekaisaran Ottoman. Ali Pasha dikenal karena reformasi di bidang industri, pertanian, dan pendidikan, serta memperkuat militer Mesir. Beliau memperluas pengaruh Mesir di sekitarnya, meski juga dianggap otoriter. Change made, perubahan yang beliau buat. Muhammad Ali Pasha memberikan sejumlah jasa penting dalam modernisasi Mesir, diantaranya yang pertama, reformasi militer. Mendirikan angkatan bersenjata yang modern dengan pelatihan dan perlengkapan yang baik, serta membentuk akademi militer. Yang kedua, pendidikan. Mendirikan sekolah-sekolah teknik dan institusi pendidikan tinggi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, pertanian, industri, dan reformasi ekonomi. Mengimplementasikan sistem irigasi baru dan memperkenalkan tanaman baru untuk meningkatkan produksi pertanian dan mengembangkan industri lokal, termasuk tekstil dan senjata, untuk mengurangi ketergantungan pada impor, serta mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih terorganisir dan meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak dan perdagangan. Yang ketiga ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang ulama, reformis, dan pemikir asal Mesir yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam gerakan modernisasi Islam. Beliau melanjutkan tekad mulia dengan memperjuangkan kemajuan modernisasi Islam yang guru beliau jalankan, yaitu Jamaluddin Al-Afghani, dan beliau sebagai pendiri majalah Al-Urwah Al-Wuthqa. Apa sih majalah Al-Urwah Al-Wuthqa itu? Majalah Al-Urwah Al-Wuthqa itu adalah salah satu sarana penting untuk menyebarluaskan pemikiran modern di dunia Islam, dan tujuan didirikannya yaitu diantaranya isu sosial dan politik. Mengangkat isu-isu yang relevan bagi umat Islam, termasuk kolonialisme dan penindasan, serta mendorong solidaritas umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, reformasi Islam, menyebarkan ide-ide reformis yang mendukung pemikiran kritis dan rasional dalam memahami ajaran Islam. Yang ketiga, keterlibatan internasional, menciptakan hubungan antara umat Islam di berbagai negara, menekankan pentingnya persatuan dan kerjasama. Next. Change made, perubahan yang beliau buat. Selain majalah Al-Urwah Al-Wuthqa yang beliau buat, beliau juga banyak melakukan hal-hal penting bagi pembaruan Islam abad ke-19, diantaranya yaitu reformasi pendidikan.
Beliau itu mendorong pembaharuan sistem pendidikan dengan mengintegrasikan ilmu modern dan pemikiran barat ke dalam kurikulum pendidikan Islam. Ia mendirikan Al-Azhar sebagai pusat pendidikan yang lebih terbuka terhadap pemikiran baru. Kedua itu kritik terhadap tradisi. Beliau mengkritik berbagai praktik tradisional yang dianggapnya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Ia berusaha untuk menghilangkan bid'ah dan mengembalikan fokus kepada esensi ajaran Islam. Yang ketiga, pengaruh sosial dan politik. Beliau berperan penting dalam gerakan nasionalisme Arab dan memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan, mendorong umat Islam untuk berperan aktif dalam masyarakat. Next. Muhammad Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho lahir 1865 di desa Qolamun, dekat Tripoli, Lebanon. Beliau adalah seorang ulama, pemikir, dan reformis Islam yang signifikan. Ia berasal dari keluarga Sunni dan menunjukkan ketertarikan yang kuat terhadap pendidikan sejak dini. Beliau dikenal sebagai pendiri majalah Al-Manar dan salah satu pengikut utama Muhammad Abduh. Apa itu majalah Al-Manar? Majalah Al-Manar adalah publikasi yang didirikan oleh Muhammad Rashid Ridho pada tahun 1898 di Mesir. Majalah ini menjadi salah satu media penting untuk menyebarkan pemikiran reformis Islam dan ide-ide modernisasi. Majalah Al-Manar memuat artikel tentang berbagai tema termasuk teologi, pendidikan, sosiologi, dan politik. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pemikiran kritis, rasionalitas, dan interpretasi yang lebih progresif terhadap ajaran Islam. Majalah ini juga berfungsi sebagai platform untuk diskusi tentang tantangan yang dihadapi umat Islam pada masa itu, serta sebagai sarana untuk membangun kesadaran sosial dan kebangkitan intelektual di dunia Islam. Majalah ini memiliki pengaruh yang besar dan terus dibaca hingga saat ini sebagai referensi pemikiran Islam modern. Next. Perubahan yang beliau buat. Selain majalah Al-Manar yang beliau dirikan, beliau juga memberikan sejumlah jasa penting bagi modernisasi dalam Islam, antara lain tafsir Al-Quran. Karya tafsirnya yaitu Tafsir Al-Manar menawarkan pendekatan yang rasional dan kontekstual dalam memahami Al-Quran, menggabungkan ilmu pengetahuan modern dan interpretasi tradisional. Kedua, peningkatan kesadaran sosial. Ia mendorong umat Islam untuk menyadari pentingnya keterlibatan dalam isu-isu politik dan ekonomi, serta untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Beliau juga sangat disegani oleh umat Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah karya ilmiah beliau yang sangat diterima oleh umat Islam, diantaranya yaitu Al-Hikmah Al-Syar'iyah fil Muhakkamat Ad-Dadiriyah wa Ar-Rifaiyah. Yang kedua, Tarikh Al-Ustadz Al-Imam, berisikan riwayat hidup Muhammad Abduh dan perkembangan Zikra dan perkembangan Mesir pada masanya. Ketiga, Zikra Al-Maulid An-Nabawi. Yang keempat, As-Sunnah wal Syafi'iyah, dan masih banyak lagi. Next. Kita telah sampai kepada kesimpulan. Modernisasi bertujuan untuk memperbaharui pemahaman dan praktek agama agar relevan dengan konteks zaman modern. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan pada materi ini bahwa karena keterpurukannya Islam, akhirnya umat Islam ini mencoba untuk bangkit dari keterpurukan, yaitu dengan dimasukkannya beberapa pemikiran-pemikiran modern yang dibuat oleh para tokoh-tokoh modernisasi yang dari keempat yang tadi. Yang pertama itu ada Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho atau Ali Fasha. Semuanya itu sangat-sangat berperan penting dalam modernisasi dunia Islam agar bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah atau tidak mengenakan di hati, mohon dimaklumi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.